70 daily, daily, daily. Next pertanyaan ini. Bagaimana cara melakukan suatu kegiatan lagi yang dimana kegiatan itu pernah buat kita trauma? Ada yang nanya nih Tante kayak gitu. Kalau bisa bikin kita trauma, berarti itu kan pengalamannya negatif, terus kita nggak mau itu keulang lagi ya. Benar. Kita nggak mau keulang lagi, yang ada kita jadi cemas kan. Takut Iya. nyoba lagi. Takut Buat nyoba lagi. ngelakuin hal itu lagi. Caranya awal itu harus kita tetap coba, tapi pelan-pelan banget. Pelan-pelan tuh kayak misalnya apa yang bisa bikin trauma ya? Ketemu anjing deh misalnya, pernah digigit anjing. Dikejar deh, nggak usah dikejar. dikejar. Dikejar anjing gitu ya, ke rumah teman, takut dikejar anjing, terus jadinya nggak mau ke rumah teman itu lagi, soalnya ada anjingnya gitu. Iya benar-benar. Kita tetap main ke sana, awalnya bilang sih sama temennya, nanti anjingnya tolong di itu dong, tolong dipegangin kek, tolong dirantai gitu ya, dikandangin. Awalnya kita ngelihat aja dari jauh dulu, diliatin aja dulu sebenarnya main problemnya apa, yang bisa bikin kamu takut tuh apa, itu harus dihadepin. Karena kalau dengan dihadepin itu kayak apa ya, kamu melatih diri kamu sendiri untuk berani ngadepin masalah kamu. Benar-benar. Jadi nggak. Karena emang biasanya ada masalah yang emang harus kita lewatin kan, kayak nggak bisa kita mau coba hindarin atau di slow down tuh nggak bisa, emang harus dilewatin gitu. Jadi biasakan diri dulu kita berhadapan dengan si masalah itu, pelan-pelan aja, butuh waktu lama juga nggak apa-apa, semuanya kan proses. Terus lama-lama kita mulai ngedeketin lagi si anjing itu, minta si teman sambil megangin, gue boleh nggak pegang kepalanya misalnya. Ini kalau misalnya masalah dikejar anjing ya, atau masalah lain apalagi dong yang trauma? Ini, misalnya dia lagi naik sepeda terus jatuh, itu trauma. Nggak mau naik sepeda lagi. Nggak berani megang sepeda. Nggak berani megangnya doang. Lihatnya takut dia. Apalagi sepeda yang dia jatuh kan bisa lebih takut nggak sih? Lebih takut. Kayaknya aku ada deh. Ada. Tapi kan ada pengalaman traumatik. Ini takut sama kucing sih Tante. Oh, takut sama kucing. Dulu pas bayi gitu pernah kayak atapnya bocor, pecah gitu, maksudnya rusak terus ketiban di sini gitu. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, tapi jadi kayak dulu tuh jadi jadi takut gitu kan sama kucing. Juga ada, Cia ada nggak tuh? Cia ada nggak? Oh, Cia nggak ada. Nggak ada sih, belum Cia ada nggak ada sih. ya. Aku ada, bahkan ini bukan benda hidup itu apa. Aku bahkan kayak ada baju yang mengingatkan aku akan suatu trauma gitu. Bahkan cuma baju loh. Jadi kayak suatu kejadian ya? Iya, kejadian itu waktu kejadian itu aku pakai baju itu kayak gitulah. Dan kejadian itu negatif gitu. Wah, bukan negatif lagi lah. Baju olahraga tuh kayaknya tuh. Kayak dia tahu deh gitu. Iya. Gimana kayak gitu ya. Pertama kayak sepeda atau baju deh, si Indi. Liatin aja dulu sepedanya atau bajunya, itu bukan salah sepedanya sama bajunya loh. Iya benar. Iya. Bukan. Ya jadi itu bukan salah mereka, cuman itu yang bisa memicu kalian ingat lagi kejadian saat itu gitu kan. Iya, sampai benar. Ingatnya tuh sampai kayak aduh rasanya kayak gini gitu. Itu kayak Alia. Itu kan kucingnya juga bukan kucing yang dulu ya, kucingnya beda, mukanya sih sama ya. Udah jauh sih kayaknya, itu bayi ya Tante, aku udah SMA udah jauh. Sebenarnya yang mesti kita adepin itu adalah kejadian yang tidak mengenakan itu, terus efeknya apa sih si kejadian itu kok sampai kita takut lagi? Itu yang mesti kita hayatin. Bikin kita jadi kayak apa sih waktu itu, ketakutan kah? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kah? Apa yang bikin itu jadi trauma? Itu yang mesti kita hadepin. Terus mulai dicoba. Sebenarnya nggak semua trauma itu harus kita kayak takut kucing gitu ya. Kalau emang nggak ganggu banget sih, nggak apa-apa. Cuma kalau kucing kayaknya ganggu ya. Kalau misalnya kita lagi nongkrong di mana ada kucing, terus kita sampai lari-lari kayak gitu kan juga nggak bagus ya. Iya. Jakarta kan tongkrongannya banyak kucingnya biasanya. Iya.
Jadi mesti dihadepin, mesti dilihat, terus sambil diingat-ingat yang bikin waktu itu kejadiannya bikin gak enak tuh apa efeknya buat aku, terus gimana waktu itu aku ngambil langkah apa sih aku untuk ngatasin gak enaknya itu. Jadi yang mesti dipelajarin adalah kita persiapkan diri kalau kejadian seperti itu terulang lagi, yang harus aku lakuin apa? Itu persiapannya ke situ. Benar-benar. Jadi kita bisa mikir lebih logis lah. Kan sebenarnya nggak logis ya kalau cuman gara-gara baju, gara-gara sepeda gitu. Yang itu lagi ya. Iya. Itu kan nggak logis kan sebenarnya. Nah kita tarik pemikiran logisnya apa sih? Oke, ini dia cuman jadi korban nih ya si baju sama si sepeda ya. Iya, bukan pusat masalahnya. Pusat masalahnya apa? Kita cari lagi pusat masalahnya apa, dan yang penting impact-nya apa waktu itu ke aku, terus gimana aku ke depannya, kalau waktu itu nggak aku lakuin, ke depannya kira-kira kalau kejadian kayak gitu lagi, apa yang harus aku lakuin? Gitu. Ada nih yang misalnya putus sama pacar ya, jadi trauma, nggak mau pacaran lagi. Galau. Nggak mau pacaran lagi. Yakin nggak mau pacaran lagi. Kan nggak semua laki-laki kayak gitu. Nah itu, waktu itu yang bikin aku putus apa ya? Itu yang mesti dipikirin. Salah Terus di akunya apa di dianya. Impact-nya ke aku apa sih? Sebenarnya kan yang paling ditakutin tuh impact-nya loh. Ya ampun, itu hatiku hancur gitu kan. Itu bisa jadiin pelajaran gitu ya Tante. Bisa bikin puisi. Bikin aku nggak bangun dari tempat tidur berapa hari, jadi nggak pengen makan. Kan sebenarnya yang kita nggak pengen ngulang kan itunya kan? Impact-nya, iya. Impact-nya Impact-nya itu kan? Itu nggak mau diulang. Itu. Nah, mikir lagi. Nanti kalau punya pacar lagi, aku nggak mau punya pacar lagi, nggak mau pulang kayak gitu. Kita siapin diri. Kalau punya pacar lagi, ada kemungkinan loh itu bakal terjadi lagi karena ada kemungkinan putus lagi. Apa yang harus aku siapin kalau misalnya nanti aku patah hati lagi gitu. Wow, ini kenapa jadi kayak ahli cinta gitu? Abis kan biasanya umur segini kayak gitu ya sih? Kayaknya sih ya, dengerin tuh lagi ada yang galau sih ya. Aduh, takut pacaran. Dia ngedeketin tapi nyakitin gak ya nanti? Takut gitu kan, padahal kan belum tentu. Kalaupun iya kejadian, ya kita mesti siap. Ya. Siap. Iya. Betul. Mesti siap, mesti tahu, mesti ngapain. Ya. Terjawab Tante. Jawab sudah. Okay. Next pertanyaan. Bagaimana cara untuk meluapkan perasaan tanpa memiliki privasi di rumah? Meluapkan perasaan kalau lagi nggak ada privasi ya? Iya, nggak ada privasi di rumah. Nah, kan tadi bisa tuh pakai cara nulis. Iya, nulis. Gambar. Apalagi masak itu kan juga ekspresi perasaan loh. Masak, olahraga, nari. Olahraga sih. Olahraga, terutama kalau yang energi negatif ya. Lagi kesel pengen dikeluarin, yuk olahraga aja yuk. Betul. Atau kalau impact-nya jadi sehat gak sih? Iya benar. Jadi stres hilang, sehat dapet gitu. Waduh, keren banget tuh Ci. Nah ini ngekspresin dirinya juga ngekspresin kayak apa sih? Kalau misalnya nangis gitu butuh privacy, ya kan di kamar mandi bisa. Misalnya malu ya, nangis tapi takut ketahuan sama adiknya ntar diledekin gitu ya. Kamar mandi aja. Lagi nonton drakor sedih, ikutan nangis, sebenarnya nangis sendiri. Padahal nangisnya bukan gara-gara drakor ya. Iya banget. Iya kan? Semua ada jalan keluarnya deh. Semua ada jalan keluarnya. Iya sih, kalau lagi pandemi gini kan ya, semua orang ngumpul di satu rumah nggak kemana-mana. Iya bener. Ada yang tidurnya masih sama kakaknya atau sama adiknya gitu kan ya? Iya itu. Tapi pasti ada lah, ada masanya lah ya, kayak di kamar mandi kan juga pasti sendirian.
Lagi tidur nutup bantal misalnya kalau pengen nangis atau kalau pengen marah-marah sendiri ya nutup bantal tuh gitu kan juga nggak apa-apa. Apalagi sebenarnya kalau gambar tuh enak banget, kayak udah gambarnya aneh-aneh, abstrak, gambar abstrak menggambarkan juga perasaan. Atau yang suka make up, siapa yang suka make up? Main make up sendiri. Seru lah. Bisa ngegambarin di muka juga kadang kan nanti udah jago banget gitu. Pokoknya nyalurin si emosi itu bisa dengan berbagai cara kok. Nggak bisa cuma jadi satu bakat. cara. Iya bisa Nggak jadi cuma bakat. Gitu bisa tadi ya dengan yang suka nulis ya bisa nulis, yang suka fisik ya bisa olahraga, macem-macem lah. Atau ngomong misalnya kalau emang doyan ngomong ya telepon temennya gitu ya. Atau bikin acara itu kan juga ngeluapin emosi loh. Iya. Bukan marah-marah tapi ya ngobrol gitu misalnya. Marah-marah sendiri, misalnya ngomong sendiri juga bisa tante kan kadang kayak. Bisa. Ngomong ke kaca. Ngomong ke kaca. Tapi itu jangan kelamaan ya. Maksudnya jangan jadi maki-maki diri sendiri. Cuman kayak buat keluarin aja. Buat meluapkan aja. Karena kan memang harus dikeluarin kan. Namanya emosi negatif itu kan harus diekspresikan. Tapi diekspresikannya dengan wajar gitu. Dikelola dengan baik. Jangan dipendam juga. Kalau dipendam ntar pusing. Sakit juga, pusing, stres. Jadi tuh bisa jadi penyakit di sini. Iya betul. Ya. Oke, aduh terjawab banget kan. Udah terjawab banget. Lanjut aja aku bacain pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya lagi nih tante. Tenang aja, tenang. Gimana cara ngehilangin sifat perfeksionis, tapi sifat perfeksionisnya ini yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Berarti ini yang perfeksionisnya udah ngabisin waktu ya? Yang berlebihan lah ya. Kayak harus apa-apa tuh harus jadi bagus. Kalau misalnya kayak ngerjain sesuatu harus bagus, misalnya gagal sedikit dia jadi kayak udah bad mood dah, nggak mau ngerjain gitu. Oke. Ini orang-orang yang perfeksionis kan berarti menuntut dirinya terlalu tinggi ya. Jadi perfeksionis itu ada positif ada negatifnya. Positifnya bagus karena dia pengen hasil yang bagus. Negatifnya ya kalau udah ganggu kayak gini, cara ngilanginnya turunin sendiri sedikit dong standarnya. Sama balik lagi kita enjoy di prosesnya. Jadi udah serahin aja nanti penilaian akhirnya kayak apa ya kita serahin. Kalau memang itu nggak sebagus yang kita pengenin, ya udah nanti dicoba lagi deh lain waktu. Yang ini udah ya segini dulu karena udah abis-abisan kok kemarin usahanya di sini gitu. Udah usaha banyak. Sebenarnya kayak gini nggak sih tante? Kayak misalnya ada orang gambar, menurut dia itu gambarnya masih jelek, tapi menurut kita tuh udah bagus banget gitu loh. Dan dia gambarnya dia sendiri tuh udah jelek, nggak rapi, nggak bagus, kayak itu udah bagus gitu. Itu karena standarnya dia kan beda dengan kita. Setiap orang kan standarnya beda-beda ya di satu bidang gitu. Ya kalau buat kita itu udah bagus, buat dia enggak. Tapi kan yang dia takut adalah itu bagus buat dia, tapi buat orang lain enggak. Iya. Orang perfeksionis kan gitu. Jadi perfeksionis sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan jadi terlalu nuntut malah jadi negatif gitu loh ke kitanya. Yang namanya sesuatu yang terlalu itu kan jelek ya. Iya, harus pas. Harus pas lah. Yang penting lagi, ini hampir sama sih semua jawabannya. Yang penting prosesnya kita udah perfect di prosesnya, tapi hasilnya sesuatu yang sempurna banget itu juga nggak ada kok. Betul. Yang sempurna kadang banget yang gitu. realistik atau yang real tuh lebih ngena nggak sih hasil-hasilnya karya gitu daripada yang perfect yang garisnya ini banget, sedangkan kita abstrak biasanya juga lebih bagus gitu kan. Iya. Benar. Kan itu juga balik lagi ke cocok nggak cocok kan, masalah selera. Apalagi kalau yang berhubungan dengan art ya, dengan seni itu gambar ini apa sih jelek banget gitu. Oh ternyata itu udah maestro dunia gitu. Iya benar. Kan ada aja yang kayak gitu ya nggak sih? Iya. Kayak Picasso gitu, nggak ngerti aku Picasso tuh apa ininya. Iya gambarnya. Tapi ternyata secara dunia, itu keren banget. Itu perspektifnya gitu nggak ngerti. Jadi perfeksionis itu yang penting perfectnya kita nggak
nggak ada usaha untuk nggak ada salah lah. Kalaupun ada salah-salah dikit wajar. Siapa tahu salahnya itu malah bikin kita jadi apa ya, kayak kita lagi interview ya. Interview misalnya nanti mau interview kerja gitu. Kalau yang jawabannya terlalu kayak dipikirin banget, jadi idealis gitu, itu aku biasanya sebagai psikolog akan bilangnya ini nggak apa adanya nih. Kalau nggak apa adanya, kita jadi nggak tahu nih sebenarnya dia orangnya kayak gimana. Mendingan nggak usah diterima deh gitu. Jadi jawabannya pleng gitu aja gitu ya. Nah, jadi apa adanya ya. Perfectnya pun oke. Misalnya nggak ada kesalahan, nggak ada typo, bikin makalah gitu ya. Nggak ada typo, mau ditambah-tambahin boleh. Tapi kalau waktunya udah habis, ya udahlah. Ini yang penting aku udah usaha segini, waktunya udah habis, nggak perlu aku rombak lagi deh. Itu udah yang terbaik. Karena kalau dirombak lagi, namanya orang perfeksionis tuh, enggak, ini masih ada yang kurang, akhirnya malah dirombak lagi. Awal lagi. Tapi energinya udah habis gitu nggak sih biasanya? Malah nggak kelar gitu kan. Kalau nggak malah jadi amburadul tuh. Kayak penempatan paragrafnya jadi beda, jadi berubah-ubah kayak gitu kan. Iya, jadi benar. Terus stres sendiri, terus akhirnya nggak kelar, ditinggalin. Jadi nggak kelar. Nah, orang perfeksionis ini biasanya musuhnya adalah waktu. Karena mereka Betul butuh waktu banget. yang lama. Betul, ya betul, kan? betul. Nah, jadi latihannya adalah targetin waktu, justru ngerjain sampai segimana ya. Kalau emang itu sudah cukup lah ya. Kalau untuk orang perfeksionis kan harusnya the best, tapi ini sudah cukup lah gitu. Ya udah segitu aja deh. Kan waktunya juga udah habis. Betul, betul. Kasian kan dia buang-buang waktu juga. Nanti jadi malah nggak bisa ngerjain hal lain loh. Betul, stuck di situ aja. Benar. Dan kalau ternyata kebetulan hasilnya nggak sebagus yang diharapkan, ya jangan down juga. Hargain proses. Aku sudah berusaha waktu itu. Hargain aja prosesnya. Jadi kan tadi udah nih banyak banget cerita, banyak banget pertanyaan yang dijawab nih sama Tante Nova. Sekarang pertanyaan last question nih, yang mungkin bisa mencangkup semuanya. Gimana sih Tante cara berdamai sama keadaan? Itu udah banyak banget pertanyaan tuh pasti. Ya. Yang pertama, sebenarnya dari tadi udah aku sebut kok berulang-ulang ya. Cara berdamai dengan keadaan adalah kamu menerima diri kamu dulu deh, apa adanya. Ya, kalau kamu udah nerima diri kamu apa adanya, sudah kenal diri kamu apa adanya, itu kamu mau ditaruh di situasi kayak apapun juga, kamu tahu apa yang mesti kamu lakuin. Karena kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu sendiri, apa yang cocok atau enggak buat diri kamu sendiri. Tinggal dipilih aja cara yang paling cocok, yang paling bagus buat aku apa. Kayak sekarang, yang paling menantang tuh keadaan pandemi kayak gini. Kita nggak bisa ngerubah kan? Ini mendunia loh, kita nggak bisa ngerubah. Ngapa-ngapain. Biasanya orang-orang yang nggak damai sama situasi itu adalah orang yang nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi taunya cuma cara yang itu aja. Pengen ketemu temen, tapi kan nggak bisa nih, nggak boleh nongkrong bareng nih. Yang ada malah kesel. Hidupku terenggut, masa mudaku terenggut gitu ya. Aku jadi nggak bisa main-main lagi sama temen. Ya kan bener banget. Ada cara lain kan? Kayak nge-Zoom gini. Tahun-tahun lalu kan Zoom tuh belum ini ya, belum terlalu dipakai. Kenal, belum terlalu dipakai. Ya sekarang dengan perubahan situasi, dengan perubahan tuntutan, kita harus menyesuaikan diri juga. Betul. Jadi makin dipakai. Pokoknya semua masalah di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada caranya. Tinggal kita milih mana cara yang paling cocok, mana cara yang paling benar buat kita. Nggak ngerugiin diri kita, nggak ngerugiin diri orang lain. Gitu. Ya, itu sih cara berdamainya. Karena kalau kita udah damai dengan situasi, kita tahu apa yang mesti kita lakuin, pasti kita nerima kok. Kita nggak nerima itu kan karena nggak tahu mau ngapain. Diem aja jadi. Bener. Ngapain? Cuman malah nyalahin keadaan. Malah nyalahin keadaan. Tapi kalau kamu tahu, pandemi bisa kok ketemu sama teman-teman pakai Zoom masih bisa, chatan, main stiker di Line atau di WA masih bisa kok.
gitu. Kapan-kapan ketemuan kalau keadaannya udah mereda dengan prokes, Ya, ada bisa lah semua. memungkinkan. Bahkan tadi yang pertanyaannya, gimana mau mengekspresikan diri walaupun nggak ada privacy, itu aja ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Tapi kadang kita yang nggak tahu jalan keluarnya apa. Dan kadang kita terlalu nggak fokus sadar. sama masalahnya, terus jadi kayak nggak nyari solusinya gitu ya. Diruntut aja dulu. Yang bikin aku nggak nyaman apa sih dengan keadaan ini, keadaan pandemi misalnya. Yang bikin nggak nyaman apa? Ya ampun, sehari-harinya ketemu mesti sama keluarga. Yang tadi yang bapaknya jadi ngomel-ngomel, ibunya ngomel-ngomel, riweuh keadaan di rumah. Udah gitu dituntut mesti belajar, ya gimana? Satu-satu diuraikan. Yang papa mama, masalah papa mama tadi gimana jalan keluarnya? Ikutin PR-nya. Habis itu yang nilainya jadi jelek. Walaupun mungkin nyalahin pandemi gitu ya. Ini nilai jelek nih gara-gara pandemi nih, soalnya nggak bisa sekolah kan, jadi sekolahnya juga sekolah online kan nggak efektif gitu. Cari cara yang lebih efektif. Kalau nggak efektif, misalnya cara pengajaran guru, bisanya apa? Oh, belajar sama teman-teman. Belajar sama teman-teman, cari cara belajar yang enak gitu ya. Cari cara belajar yang paling cocok sama diri Cari kalian. positifnya lah, cari positif cari dari positifnya. keadaan. Cari cara lain dalam hadapi keadaan yang emang gak pernah dialamin. Ya, Sekarang apalagi tuh yang- biasanya kalau nemu cara baru malah, wah ternyata ada cara ini ya, malah nemu cara baru. Malah Yang jadi kita nggak pernah berkembang, coba. jadi berkembang, jadi berkreasi, jadi enak. Jangan takut untuk mencoba cara baru asalkan itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Banyak, apalagi sekarang banyak banget kan platform yang kayak untuk mengekspresikan diri sendiri, yang misalnya kayak ya Instagram atau apa, itu kan platform yang ngebantu kita lah untuk untuk mencari enaknya pas pandemi ini gitu loh. Apalagi kalau misalnya pandemi sama keluarga satu rumah jadinya kan lebih dekat. Cari positifnya ya. Cari positifnya, syukurin, cari jalan keluar. Apalagi sekarang semua udah bisa by online ya. Podcast kayak gini udah banyak. IG Live ya, sering banget tuh kayak ngobrol-ngobrol masalah sehari-hari. Ya kan? Jadi semua tuh pasti ada jalan keluarnya, tenang aja. Benar. Nah, sekarang yang lagi selain mental health, religiusnya kayak Allah ngasih kita cobaan, pasti semuanya ada jalan keluar. Benar. Jadi kita diharapkan untuk bisa agile. Sekarang tuh kata-kata yang sering muncul tuh agility. Kita bisa bisa beradaptasi dengan situasi yang saat ini dengan tuntutan perubahan. Ya kita ngikutin aja, ngalir ngikuti sambil cari jalan keluar, nggak usah terlalu nuntut diri sendiri, nggak usah nolak dulu. Kalau udah nolak di awal, kecapean, energinya dipakai buat nolak. Iya benar. Ya. Pasti semuanya selesai, bisa diatasi. Pasti bisa diatasin. Jalanin dulu aja. Nah itu benar banget tuh. Bener, awalnya kesel, pasti kesel di awal ya nggak apa-apa, tapi itu kan wajar ya, dan normal loh kesel di awal itu. Tapi kesel yang nggak normal itu kalau udah sampai berapa minggu masih kesel juga, nggak mau ngapa-ngapain, ya itu udah nggak normal. Itu udah nggak wajar, itu udah ganggu ya. Udah ganggu dirinya gitu. Kesel boleh. Aja. Ya, kesel boleh karena kita manusia, dikasih perasaan, dikasih emosi. Manusiawi aja kalau kesel. Yang penting abis kesel kita tahu mau ngapain, intinya itu. Apalagi sekarang pandemi itu kayak banyak yang kehilangan kan satu sama lain. Iya benar. Jadi itu jadi lebih stres, kayak lebih kenapa sih dulu nggak deket sama dia gitu, kenapa sih? Dan sekarang udah coba. Tapi sebenarnya di balik itu juga kita jadi jauh sama teman, tapi sebenarnya tanpa kita rasain sama keluarga karena di rumah terus kita malah jadi deket. Jadi ada positifnya juga gitu. Pasti awalnya kayak paksaan, aduh harus di rumah gitu ya. Tapi malah secara tidak langsung kan itu akan membuat keadaan lebih baik gitu nggak sih? Dan ini malah bikin kalian sadar nggak sih ternyata memang jadi kalian lebih menghargai waktu kebersamaan dengan teman-teman.
Betul. Iya, benar. Ya nggak sih? Sangat menghargai waktu. Banget. Langka ya. Jadi kalau dulu kalau ketemu biasanya masing-masing main handphone sendiri gitu Kalau ya. ini jarang Iya, ketemu, benar-benar. jadi lebih ini. Kalau sekarang kan Gara-gara kayak gila, kita udah jarang banget ketemu nih. Ini waktu yang singkat kita harus quality time-nya mesti kelihatan banget gitu kan. Iya. sekarang aku lebih, kalau untuk aku ya, aku lebih menghargai foto. Iya, kayak dulu nggak ada foto sama sekali setiap ketemu. Iya, aku jadi menghargai foto, kayak ternyata foto-foto yang dulu-dulu sama keluarga atau sama itu ternyata sangat dikangenin gitu loh, dan aku sangat menghargai itu sekarang gitu. Bener-bener bisa kenangan tuh bisa jadi Bener-bener berharga banget gitu lah. Ya mungkin ini salah satu caranya Allah ngingetin manusia ya, yang udah keenakan ngejalanin kehidupan yang dulu ya, kayak gitu-gitu aja, jadi kayak hidupnya tuh nggak ada makna lebihnya lah, cuma ngejalanin hidup aja. Sekarang dikasih kayak gini supaya balik lagi ke intinya hidup tuh apa sih, hal-hal kecil harus kita hargain. Kayak misalnya kalau lagi bosen di rumah, ya kan di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya. Iya. Lagi bosen, gampang kok, hal simpel aja. Misalnya tatanan buku dirubah, diperbaikin, atau ganti suasana kamar misalnya, spraynya diganti, kayak gitu-gitu. Pasti ada sesuatu yang bikin kita pasti ada positifnya gitu kan. Pasti ada positifnya. Dan hal-hal kecil itu harus kita nikmatin. Bisa juga kayak misalnya kemarin pandemi, terus banyak kan rata-rata tuh yang minatnya mulai muncul, kayak dia di rumah masak, terus ngegambar jadi jago gitu. Malah justru kita lebih ngegali apa yang sebenarnya yang selama ini kalau di kehidupan normal tuh nggak sempat dilakuin atau nggak kepikiran. Bener nggak kepikiran. Kalau di bahasa ininya hal simpel kayak smell the roses, jadi nyium bunga, itu hal simpel tapi udah sering kita lupain loh, hal-hal sesimpel yang bisa bikin kita enak lagi tuh. Bener banget. Makin kesini habis pandemi rasanya benar-benar hal sesimpel, sekecil apapun tuh benar-benar harus disyukuri. Ini aja sih tante, kayak meluk bunda atau meluk keluarga, itu tuh hal simpel tapi kayak jarang banget dilakuin, dan sekarang tuh kayak lagi kesempatannya lagi susah gitu. Iya. Ambil hikmah aja dari setiap kejadian, itu pasti ada hikmahnya, ada maksudnya. Tinggal kita pinter-pinter tahu positifnya apa, ambil aja positifnya. Berarti cara berdamainya tadi ya cari tahulah pasti setiap kejadian itu pasti ada positifnya, ambil positifnya. Jangan mikir yang negatif dulu sama kejadian itu, jangan yang kayak pandemi nih gabut dong gitu. Iya. Jangan memaknai kejadian itu dengan negatif dulu. Coba aja dulu segala cara. Coba cari jalan keluarnya, coba jalanin dulu dengan fun ya. Umur kalian itu umur yang harus fun ya. Harus senang-senang gitu loh. Jadi ngejalanin sesuatu, ngejalanin kewajiban pun dengan senang gitu loh. Semua orang lagi mencari kebahagiaannya masing-masing. Tapi caranya, dan kalian yang lebih tahu caranya kayak gimana kan? Hal kecil gitu aja udah jadi bahagia buat bagian orang. Benar. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir kayak panjang banget tuh ya tadi jawabnya. Udah menyimpulkan segala-galanya banget nih. Dari awal udah tersimpul tuh di situ. Ada yang mau ditambahin lagi dari Cia, dari Alia, dari Tanda? Ada yang mau ditambahin kata-kata mutiara terakhir gitu? Aduh, apa kata-kata mutiara? Kalau dari aku cukup sih, udah terbicarakan tadi semuanya. Kalau aku stay safe, stay healthy, jangan kemana-mana. Pikirin juga orang lain dan negara kita yang lagi berjuang. Apalagi sekarang lagi gelombang kedua. Jadi please banget, karena orang terdekat pasti udah ada yang kena pandemi. Jadi stay healthy guys. Yes. Healthy juga harus mentally nggak sih? Yes, fisik semuanya sehat seluruhnya. Pikirannya nih, ini kadang tuh terus dimulai dari sini malah. Dimulai dengan be positive in everything. Bangun tidur bersyukur, berdoa, ngejalaninnya dengan senyum.
Ya nggak sih, dibuat fun aja. Harus bersyukur kalau masih Enjoy. bisa napas ya. Iya, betul. Benar, bisa nafas dengan mudah ya nggak sih? Iya, betul. Iya. Orang yang lagi kena COVID itu kan susah loh nafasnya. Betul. Benar, merasakan makanan juga susah. Iya. Bersyukur dengan hal-hal simpel ya guys. Iya. Ya. Oke, boleh dia kita kayaknya sudah di penghujung acara. Gak kerasa ya? Seru banget sih. Rasa. Sekarang udah kejawab semua pertanyaan dari teman-teman, juga dari cita-cita teman-teman tadi. Semoga dari episode kali ini bisa ngebantu kita yang lagi ada di Zoom ini dan yang ngedengerin, yang mungkin lagi ngalamin kesulitan dalam ngejalanin masalah-masalahnya, terutama dari tadi kita bahas soal masalah mental. Dan aku juga tersadarkan kalau kita tuh perlu lebih aware sama masalah mental, ya nggak sih? Ya, Iya. Alia dan Benar. Tante, apalagi Tante kayak udah ahli nih ya. Jangan disepelein. Dan Jangan disepelein, jangan ya udahin, harus pokoknya masalah-masalah kecil kalau nggak diselesain tuh lama-lama bisa numpuk, ya nggak sih? benar, tugas. harus cari jalan keluarnya. Ya, KPR. benar. Betul. Nah, sebelumnya sekali lagi makasih banget ya buat yang udah cerita dan ngasih pertanyaan-pertanyaannya ke kita. Dan maaf kalau ada cerita dan pertanyaan dari kalian yang gak kita bahas di podcast ini. Terima kasih banyak juga buat Tante yang udah mau ngeluangin waktunya dan berbagi ilmu banyak banget sama kita. Ya Allah, kita kayak di... Makasih banyak Tante. Oh, pencerahannya. Sama-sama. Keren. Tante lah Semoga bisa pokoknya. semoga bisa diaplikasikan ya. Dan dijalanin sama kalian ya. Coba dulu aja, coba. Benar, coba Ditanamkan aja. pikiran yang baik terus dicoba. Tapi harus dimulai. Di start aja dulu. Mulai baby steps, ya nggak sih? Okay. Dimulai dengan senyum supaya hatinya lebih enak, ya nggak? Ya. Oke. Udah siang nih ya. Kita dari pagi. Daripada berlama-lama lagi, semoga di episode ini ini bisa menjadi episode yang bermanfaat untuk kita semua, dari yang ada di Zoom ini, dari ada yang ngebantu untuk program kerja ini berjalan, sampai yang dengerin, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan makasih udah dengerin radio podcast Bulungan kali ini. Dan jangan lupa ya untuk terus tonton video-video 70 Daily. Di mana ya Alia kalau nonton video 70 Daily? Di channel YouTube 70 Daily, dan juga jangan lupa follow IG kami, ada BPH70, On 70 Daily, dan Barda.70. Oke. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan dari kita ya, dan kalau ada salah teknisi segala-galanya, mohon maaf banget. Dan semoga kalian bisa enjoy dari episode kali ini, dan sampai bertemu di Rapot Bulungan selanjutnya. Dadah! Dadah!